Selamat datang di 100 juta pertamaku. Saya Muhammad Ronaldo. Hari ini saya akan ngobrol dengan Pak Robert Wijaya selaku CEO ya Pak ya? Iya. CEO dari Artugo tentang kisah 100 juta pertamanya. Selamat datang Pak Robert. Terima Selamat kasih, datang di Mas Aldo. kantor Bapak sendiri. Ini kita lagi ada di mana nih Pak? Kita lagi ada di warehouse-nya ya Pak ya? Iya, di gudang Artugo, gudang pusat Artugo. Gudang pusat Artugo. Mungkin buat teman-teman bibit yang belum tahu, mungkin boleh perkenalkan diri Bapak dulu Pak. Selamat siang teman-teman bibit. Saya Robert Wijaya, CEO dari Artugo. Artugo bergerak di home appliances. Kami mensuplai ke seluruh pelosok Nusantara. Kita ada di 13 lebih kota-kota besar di seluruh Indonesia. Kita lebih ke business to business, ke toko-toko di kota-kota tersebut. Oke. Dan sekarang hari ini khususnya Bibit tuh datang untuk ngajak Pak Robert ngobrolin tentang kisah 100 jutanya Pak Robert yang pertama. Kalau boleh tahu nih Pak, boleh ceritain sedikit nggak Pak tentang masa kecilnya Pak Robert? Saya lahir di Padang. Oh ya. Ya, terus sekolah TK waktu itu dibawa sama papa saya ke sini di Jakarta. Langsung ke Jakarta ya Pak? Jakarta. Terus papa saya meninggal, balik lagi ke Padang. Oke. SD SMP ya di Padang, terus balik lagi ke Jakarta. Balik lagi ke Jakarta. Iya, sama adik papa saya. Saya pertama kali ke SMA di kan Jakarta ya. Ya. Di Tarsisius 2, terus kuliah di Untar, Universitas Tarumanagara. Ya. Terus ya IPK saya dulu awal-awal sih bagus ya. Awal-awal kita Awal-awal. semua seperti itu ya Pak ya. Awal-awal semuanya bagus. Bagus, hampir 4 tuh berapa, 3,8. Oke. Lama-lama jadi 3, akhirnya Jadi 2,8 lulus. Oke. Itu biasanya tuh kalau kayak gitu tuh karena sudah menemukan passion di luar Betul. itu biasanya. Saya juga stand up comedy seperti itu Pak. Dan akhirnya menyesal. Jangan diikuti. Terus boleh dilanjutkan Pak? Ya, makanya saya nggak bisa ngajar. Oke. IP-nya rendah. Ya. Terus Sorry motong. Sebelumnya berarti jurusannya apa tuh Pak? Kuliah? akuntansi. Akuntansi ya? Akuntansi, Oke. jadi kuliah sore, kerja, paginya kerja. Oke. Selalu begitu. Nah, terus setelah lulus, saya kerja di kantor akuntan, jalur agak KKN dikit gitu loh. Oh, Jadi oke. ada teman-teman di kantor akuntan, ngajar yuk, kan you udah ini konsultan, katanya bikin Iya. sistem. Lebih gampang jalurnya. Oh, karena udah ada pengalaman ya Pak ya? Betul, bukan Ya. karena IPK saya, tapi Oke. lebih ke pengalaman kerja. Oke. Makanya akhirnya saya ngajar di Untar setelah lulus. Oke, berarti pada masanya dulu Pak Robert ini bukan anak yang akademis banget ya Pak ya? SMA iya. SMA ya Iya. masih Jadi semakin kesini semakin semakin berbelok ya Pak ya? Iya, kontaminasi ya. Terkontaminasi. Tapi akhirnya balik ke jalan yang benar juga ya Pak ya? Mudah-mudahan sih. Mudah-mudahan. Berarti dulu awal kerjanya Pak Robert itu di tahun berapa tuh Pak? 93. Jadi pas habis SMA kan liburan tuh. Ya. Saya mau ikut ada tante saya juga dulu orangnya suka ngeteng gitu kan istilahnya ya. Ya. Ke Bali naik truk, nginep di rumah Pak Lurah gitu. Nah, saya pengen kayak gitu. Tapi om saya bilang kan papa saya udah nggak ada. Ya. Mesti tahu diri gitu. Oh. Mesti kerja. Kebetulan dia ada perusahaan kan. Ya udah Ya. saya kerja. Jadi orang-orang liburan saya kerja. Oh, oke, ya. Kalau boleh tahu Pak, dulu awal pertama kali nih, berarti SMA, habis lulus SMA Pak Robert kerja. Gaji pertama yang Pak Robert terima dulu masih ingat nggak Pak? Dulu saya 500.000. 500.000. 500.000. Oke. Itu kalau misalnya sekarang kira-kira berapa ya tuh ya? Dulu dolar berapa ya? 2.000 kurang ya? 100.500 ya? Iya. Sekarang jadi 10 kalinya berarti ya? Oh, lumayan juga ya? Oh, lumayan juga Pak ya? 5 juta. Lumayan juga ya dalam Agak sedikit tinggi dari UMR ya? Iya, agak sedikit tinggi dari UMR. Atau antara gaji Bapak yang lumayan atau UMR kita yang perlu ditingkatkan. Antara dua itu berarti Pak ya? Lumayan itu, tapi saya nggak bisa nabung. Oh, Jadi dulu belum bisa? Belum. Kalau habis gajian beli baju, beli sepatu. Hilang sepatu, beli lagi sepatu yang Oh, sama. karena masih muda banget ya Pak Iya, ya? terus fitness, macam-macam lah. Karaoke bisa 4 kali seminggu. Waduh, Pokoknya apa-apa. rame juga tuh Pak ya karaoke-nya. Oke, Kan itu kartu, macam-macam. pertama kali Iya. dapat kerja after lulus SMA, Iya. staff accounting. Abis itu sambil kuliah itu berarti Pak ya? Sambil kuliah. Jadi pagi kerja dari jam 8 sampai jam 2. Terus saya naik bus ke Grogol. Jam 3 sampai jam 7 atau jam 8 malam kuliah.
Oke. Tapi kenapa Pak Robert memutuskan untuk menjalani hidup seperti itu, Pak? Kan kalau anak-anak baru banget lulus SMA itu kan pikirannya ya masih tadi ya masih happy-happy, masih senang-senang gitu. Masih kuliah ya udah kita kuliah-kuliah aja gitu. Kenapa Pak Robert tuh bisa kepikiran buat sambil kerja gitu? Bukan kepikiran, saya dipaksa sama om saya untuk kerja. Oh, karena ya mau nggak mau ya. Nggak ada orang tua. Oke. Iya, itu pun harusnya saya hemat-hemat. Tapi ya namanya orang anak muda ya, pengen senang-senang gitu. Ya habis juga duitnya. Akhirnya habis juga ya, Pak ya? Habis. Saya nggak nyesel karena mungkin itu fase yang harus dilalui semua orang. Iya. Ya kan? Saya Fase nyesel. foya gitu-gitu ya, Pak betul. ya? Seandainya saya tahu lebih awal, saya bisa investasi lebih awal, harusnya bisa lebih baik. Iya. Tapi nggak tahu juga, bisa jadi sekarang saya malah nggak karu-karuan gitu loh. Iya. Ya kita mana tahu. Iya, benar juga sih. Nah, bisa jadi itu adalah, menurut Bapak bisa jadi itu adalah fase memang harus dilalui orang ya. Betul. Sampai akhirnya dia sadar kalau udah waktunya aku nabung dan investasi gitu. Iya, pada satu titik kan saya pengen menikah. Ya, benar Pak. Iya kan? Okay. Sebelum menikah itu ada waktu pacaran ada cewek yang lu kapan nabungnya? Kita kan mau merit gitu. Iya. Ya, tapi ada juga titik mana sudah cukup, saya udah melalui apapun kenakalan remaja. Iya. Saatnya serius, saatnya beli rumah. Oke. Itu juga menarik. Gaji saya waktu itu cuma 3 jutaan ya. Cicilannya 5 juta. Cash tahap. Gimana caranya, Pak? 11 kali. Iya. Cuma akhirnya saya ambil side job. Oke. Jadi ada teman-teman ada side job nggak? Ya mau dong. Jadi sampai mengajar pun sudah pulang kerja saya ngajar. Iya. Ambil les ngajar berapa tempat gitu. Terus sampai ke rumah-rumah apa itu saya jabanin. Iya. Kemudian saya apa lagi? Oh, ada kenalan om saya juga ada pajak. Saya kerjain untuk SPT. SPT. Gitu. Ada beberapa gitu. Jadi saya buka semua cara terpaksa. Semua cara buat ngasilin duit ya, Pak ya? Pikirannya cuma duit aja terus. Iya. Berarti ini adalah pesan yang buat para anak-anak muda yang ini bukan saran untuk wah berarti kalau gajiku 8 aku bisa ngambil 10 nih. Bukan kayak gitu ya. Jangan. Kalau nggak punya ketekunan yang sebesar itu jangan juga. Berarti itu ya juga hal yang berat untuk dilakukan ya, Pak ya? Iya. Kalau kita pinjam ke bank udah pasti nggak akan di-approve. Iya. Ya jadi developer juga bilang ya terserah lu. Iya. Kasih tanda jadi, lu bayar segini DP-nya, ini 11 kali, pokoknya tiap bulan lu mesti bayar aja. Yaudah itu urusan saya gitu loh. Iya. Karena nggak mungkin ada bank yang mau. Iya benar. Oke, itu akhirnya Pak Robert menikah dengan tabungan yang udah habis-bis, serumah juga udah alhamdulillah udah punya rumah juga akhirnya. Oh ya, saya sempat makan Kentucky loh, cuman 1 kali seminggu. Jadi saya tidur, bangunnya jam 11. Ya. Kalau bangun jam 7-8 saya tidur lagi. Supaya nggak makan pagi. Oh, jadi untuk ngurangin itu. Ngurangin makan pagi 1. Oke. Makan siang udah, makan malam nanti makan dikit udah gitu. Besoknya makan nasi telur, banyakan kuahnya. Gitu. Ya, itu mungkin yang membuat saya tidak bisa sampai di level itu ya. Karena saya tidak pernah melewatkan sarapan, makan siang, makan agak siang sama makan agak sore. Itu saya selalu sikat. Saya nggak tahu ngerusak kali badannya udah. Oke, berarti Pak Robert itu mendapatkan 100 juta pertama itu di umur berapa, Pak, tepatnya? 30 tahun kurang 1 tahun ya. Jadi hampir 30 tahun waktu saya pertama kali punya anak ya. Pertama kali punya anak? Dapat duitnya, saya langsung beliin mobil tuh. Langsung dibeliin mobil? DP mobil. Oke. Itu berarti di umur 29-an lah berarti ya? Dan itu dapat dari proyekan yang Pak ke Papua tadi ya? Ke Malang. Itu langsung dipakai buat beli mobil? Beli mobil, karena anaknya kan mesti imunisasi, hujan-hujan gitu. Ya, itu kalau boleh tahu mobil apa tuh dulu, Pak? Honda City. Honda City. Habis berapa itu, Pak? Honda City itu deposit waktu itu sekitar berapa ya? 50 juta ya? Masih ada sisa tabungan sekitar lebih dari 50 juta ya. Oh, 50 juta, lebih dari 50 juta? Iya. Jadi setengah saya beliin itu, setengah saya tabung. Ditabung lagi? Iya. Oh ya. Mungkin dari Pak Robert ada satu kalimat terakhir mungkin untuk teman-teman yang anak-anak muda yang di luar sana yang menonton supaya mereka rajin menabung seperti Pak Robert. Saya sih, pikiran saya mungkin waktu muda sedikit agak berbeda mungkin ya. Jadi pada saat orang-orang pikirannya kerja, belum kerja gitu, saya sudah kerja gitu. Jadi pas kuliah, saya pikirnya kerja. Pas kerja, saya mikirnya beli rumah. Pas beli rumah, saya mikirnya kawin. Ya kan? Pas kawin, ya
untuk masa depan anak gitu ya. Terus untuk pensiun gitu. Selalu berpikir ya selangkah lebih maju lah gitu. Ya, saya ingat yang Jeff Bezos ya, yang selalu bilang, coba pikirin kalau 80 tahun balik ke sini gitu loh. Hari ini kalau misalnya 80 tahun kemudian atau mungkin pas umur 80, apa yang akan kita lakukan gitu. Nah itu menceritakan semua sih. Iya. Itu dia teman bibit kisah dari Pak Robert Wijaya, CEO dari Artugo. Semoga ini bisa memberikan pencerahan, memberikan motivasi kepada teman-teman untuk lebih aware secara finansial, lebih peduli dengan kebiasaan menabung, yang semoga itu juga akan berdampak baik pada teman-teman semua. Terima kasih sudah menyaksikan 100 juta pertamaku oleh Bibit dan sampai jumpa di episode berikutnya.